Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 26 Februari sampai tanggal 4 Maret tahun 2023. Pertanyaan ini disusun berdasarkan refleksi atas kitab Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dalam sorotan tema sahabat karib yang berkhianat. Saudara sekalian, ini adalah topik yang sangat menarik sekali, topik yang sangat relevan ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di sini. Saya harap kita sudah siap untuk membahas pertanyaan ini. Saya harap kita memegang Alkitab, kita mendalami bagian Alkitab ini dituntun oleh 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Dalam pertanyaan nomor 1 disebutkan di sini, apa yang dapat kita pahami tentang sahabat karib yang berkhianat melalui perikop Mazmur 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara sekalian, kalau kita mencermati pertanyaan ini, kita diminta untuk memberikan pemahaman kita tentang tema khotbah Mazmur 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, yaitu sahabat karib yang berkhianat. Itu berarti yang akan saya sampaikan di sini adalah pemahaman saya setelah saya membaca teks Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya mau share kajian saya atas Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dengan menjawab pertanyaan tadi. Saudara, sahabat karib itu adalah sahabat yang dekat dengan kita. Kalau kita punya banyak sahabat, ada 1 atau 2 orang sahabat yang sangat dekat dengan kita. Nah, sahabat yang sedemikian itu disebut sahabat karib. Dalam bacaan kita, Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, kita menemukan tentang sahabat karib itu diulas, disampaikan oleh pemazmur di dalam ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, dari ayat 10 ini jelas bagi kita siapa sebenarnya sahabat karib itu. Dari ayat 10 kita membaca bahkan sahabat karibku yang kupercayai. Jadi sahabat karib yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah orang yang sangat dia percayai. Dalam bahasa sehari-hari, orang kepercayaan, ya. Nah, orang inilah yang disebut sahabat karib. Sahabat dia mencurahkan isi hati, berbagi cerita, share hal-hal yang sangat privasi. Itulah sahabat karib. Orang yang sangat dipercayai. Yang kedua, dari ayat 10 ini kita mendapatkan pemahaman tentang sahabat karib, yaitu sahabat yang makan rotiku. Artinya orang yang selalu menjadi teman ketika makan sehidangan di meja makan. Itu berarti sahabat karib adalah sahabat yang makan roti kita. Ya, bisa dipahami? Artinya dia makan sehidangan dengan kita, mendapat perlakuan yang istimewa dari kita. Ya. Ketika orang bertamu, yang lain di ruang tamu, tetapi kalau dia sahabat karib, dia bisa langsung masuk ke dapur dan makan bersama-sama dengan kita. Jadi orang itu sudah dipandang sebagai saudara sendiri. Orang itu punya ikatan emosional yang sangat erat dengan kita. Itulah sahabat karib. Ya. Yang ketiga, sahabat karib itu tersirat dari kalimat yang telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Itu berarti sahabat karib adalah orang yang setia. Orang yang selama ini mendampingi kita. Kemana kita pergi, kalau kita butuh sahabat, orang ini yang selalu dihubungi.
Orang ini yang selalu menemani kita. Orang ini yang selalu bersama-sama dengan kita. Itulah sahabat karib yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini. Mengapa sampai pemazmur menyebut tentang sahabat karib di sini? Karena ternyata pemazmur kecewa dengan sahabat karibnya ini. Ya, kekecewaan itu tergambar jelas dalam bacaan kita. Dalam ayat yang kedua dia menyebut, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Nah, ternyata sahabatnya ini tidak memperhatikan dia ketika dia menderita penyakit yang mengerikan. Saya mengatakan ini penyakit yang mengerikan karena musuh-musuh dari pemazmur menyebut dalam ayat 9 ini adalah penyakit jahanam, ya. Dan mereka sangat berharap si pemazmur meninggal atau mati oleh penyakit jahanam ini. Nah, orang kalau sedang sakit, dia butuh sahabat yang menemaninya. Orang kalau sedang menderita sakit, dia butuh teman dialog, dan dia pasti akan teringat dengan sahabat karibnya. Nah, tetapi yang diharapkan itu tidak terjadi, saudara sekalian. Dalam ayat yang ke-10, pemazmur mengatakan bahwa sahabat karibnya itu yang dia percayai, yang makan roti dengannya itu, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Kata mengangkat tumit adalah ungkapan simbolik yang mau mengatakan bahwa sahabatnya itu telah pergi darinya, sahabatnya itu bahkan merancang sesuatu yang mencelakai dirinya. Inilah hal yang mengecewakan pemazmur, dan karena itu si pemazmur dalam Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini mengajak kita untuk memperlakukan orang yang lemah, orang yang mengalami sakit yang parah. Itu harus diperhatikan dengan baik, karena kalau kita memperhatikannya, kita berbahagia. Ini sebenarnya adalah sindiran halus bagi sahabatnya yang telah meninggalkannya itu. Si pemazmur sesungguhnya mengatakan bahwa siapapun kalau dia memperhatikan orang lemah, siapapun kalau dia peduli dengan orang yang lemah, siapapun kalau dia mengunjungi orang yang sakit, tindakannya itu, perbuatannya itu tidak sia-sia. Dia akan mengalami berkat Tuhan. Dan itu dicatat dengan jelas dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Yaitu Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, ya. Kemudian Tuhan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Tuhan akan membiarkan dia, Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Dan yang terakhir, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Ini sesuatu yang menarik, saudara sekalian, sebab setiap kali kita berpikir, kalau kita berbuat baik itu, kita akan rugi. Sebab ketika kita berbuat baik, berarti tenaga kita terkuras, ya, waktu kita yang seharusnya kita gunakan untuk kepentingan kita, kita gunakan untuk membantu dia, dan uang kita bisa saja keluar untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah, ternyata tindakan itu tidak sia-sia. Ketika kita melakukan itu, pemazmur mengatakan Tuhan berpihak pada kita, Tuhan memberkati kita, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Nah, ini sesungguhnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita sebut sahabat karib. Tetapi pemazmur kecewa. Ternyata orang yang selama ini dia anggap sebagai sahabat karib telah mengangkat tumitnya terhadap dirinya. Hal ini mengingatkan kita tentang kisah Yudas Iskariot, ya. Masih ingat bagaimana kebaikan Yesus dinyatakan, ditunjukkan kepada Yudas Iskariot. Dia mendapat kepercayaan sebagai pemegang uang kas. Yesus yang mempercayakan Yudas menjalankan tanggung jawab itu. Tetapi orang kepercayaannya ini mengangkat tumitnya. Artinya dia meninggalkan Yesus, artinya dia merancang sesuatu yang jahat kepada Yesus yang selama ini telah berbuat baik kepadanya. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jika engkau adalah sahabat karib dari seseorang, jangan pernah lakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Jangan melakukan perbuatan tercela seperti sahabat dari si pemazmur dalam bacaan kita saat ini. Mereka mengangkat tumitnya. Mereka meninggalkan dia. Mereka merancang kejahatan terhadap sahabatnya sendiri.
Nah, saudara sekalian, di Minggu Sengsara ini merupakan perenungan yang sungguh luar biasa bagi kita. Bagaimana kita memperbaiki hubungan yang rusak dengan sesama, bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai pribadi yang sangat menghormati, yang sangat menjunjung tinggi hubungan baik dengan sesama. Itulah sesungguhnya pesan terdalam dari kitab Mazmur pasal 41 ini. Dalam bersahabat, bersahabatlah dengan baik, bersahabatlah dengan tulus, dan jangan ada pengkhianatan di dalamnya. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Di sini disebutkan, bila kita menemui saudara atau teman yang terdekat kita berkhianat, apa yang akan kita lakukan kepadanya? Jika ada teman atau saudara kita yang terdekat dengan kita dan dia melakukan pengkhianatan, apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Saudara, ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kita dalami bersama. Sebab pengkhianatan itu selalu terjadi dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, kalau itu ada teman, kalau itu ada saudara kita, apa yang akan kita lakukan? Saya mencatat ada 5 hal yang harus kita lakukan. 5 hal ini sangat penting dan harap kita memperhatikannya dengan cermat dan melakukannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sharing dengan orang itu. Berdialog dengan orang itu dengan suasana yang santai, yang nyaman, tanpa ada sikap menghakimi. Sekali Anda mengambil sikap menghakimi, maka yang terjadi bukanlah dialog tetapi perdebatan. Dan jika sudah terjadi perdebatan, orang itu tidak akan terbuka denganmu, dia akan menutup dirinya dan dia merasa dia tidak dihargai, tidak dihormati. Karena itu dia memilih lebih menutup diri daripada membuka diri kepada kita. Orang yang telah jatuh ke dalam dosa, dia butuh untuk ditolong. Dia membutuhkan uluran tangan dari kita untuk menolong dia menemukan jalan yang seharusnya, memotivasi dia untuk keluar dari lumpur dosa itu. Nah, itulah sebabnya penting bagi kita untuk melakukan sharing dengan orang itu. Kita berdialog, kita berbicara baik-baik, kita berdiskusi, kita saling mengisi satu sama lain, sehingga suasana percakapan itu benar-benar suasana percakapan yang saling menghormati satu sama lain. Jadi yang pertama kita lakukan adalah sharing dengan orang itu. Share apa yang kita pikirkan, apa isi hati kita bagi kepada orang itu, dan kita juga harus mendengar apa yang dia katakan, mengapa dia melakukan itu, dan apa sesungguhnya motif di balik semuanya itu, kita harus mendengarnya. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah seperti ini, jangan hanya mengandalkan akal budi belaka. Kepada orang yang berpikir bahwa dengan kekuatan akal budinya, dia dapat menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Saudara, berhenti berpikir yang seperti itu. Dalam menyelesaikan sebuah pergumulan yang seperti ini, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan akal budi. Kita harus mengingat bahwa dalam kehidupan kita ini ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menyertai kita. Karena itu, kita harus mengajak orang itu berdoa. Ya, berdoa, meminta kemurahan Tuhan agar dia menolong kita untuk keluar dari permasalahan ini. Yang ketiga, mengajaknya bertobat, mengajaknya menjauhi dari tindakan mengkhianati sahabat. Itu yang harus kita lakukan. Jadi motivasi dia bahwa ini adalah hal yang tidak baik, karena itu dia harus bertobat. Bertobat artinya meninggalkan jalan hidup yang salah dan kembali ke jalan Tuhan. Dan pertobatan itu dimulai dari hati, itulah yang disebut metanoia dalam bahasa Yunani, ada perubahan hati. Yang keempat, mengampuni. Ya, mengampuni. Banyak permasalahan bisa selesai dengan jalan mengampuni. Kalau kita dendam, itu bukan menyelesaikan masalah. Tapi yang terjadi adalah muncul masalah yang satu, dan seterusnya. Sehingga masalah tidak selesai, tetapi masalah semakin panjang. Dan pada akhirnya kita tidak menyelesaikan masalah, tetapi menciptakan masalah yang baru. Semua orang bisa kilap, semua orang bisa salah, semua orang bisa jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu ketika orang itu sadar akan kesalahan dan dosanya,
sikap dan tindakan kita adalah mengampuni orang tersebut. Dan yang kelima, mengasihi, ya. Orang yang telah jatuh ke dalam dosa harus dikasihi, bukannya dibenci. Membenci itu memperburuk keadaan. Tetapi kalau kita mengasihi, kita mengangkat harkat dan martabat orang itu, kita menerima orang itu, dan orang kalau dia sudah merasa dirinya diterima, dia akan berjalan ke arah yang lebih baik. Tetapi kalau dia merasa dia belum diterima, maka tidak ada niat dalam hatinya, tidak ada motivasi dalam dirinya untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Demikian saudara sekalian yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Bila kita menemui saudara atau teman yang terdekat kita berkhianat, yang harus kita lakukan adalah 5 hal tadi. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Sebutkan tindakan-tindakan kita supaya terhindar dari sikap atau perilaku yang mau berkhianat. Saya mencatat ada 4 hal penting di sini. Yang pertama, membangun kehidupan pribadi yang akrab dengan Yesus. Hubungan pribadi dengan Yesus itu sangat berguna bagi kita. Kalau kita membangun hubungan yang akrab dengan Yesus, maka pikiran kita menjadi baik, perilaku kita menjadi baik, dan dalam menjalani kehidupan ini, kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang kedua, kita aktif beribadah. Beribadah itu jangan dianggap remeh, saudara sekalian. Ketika kita beribadah, kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan, ya, diingatkan terus oleh firman Tuhan, sehingga pikiran kita menjadi jernih, keputusan kita menjadi baik, perilaku kita juga menjadi baik. Jadi harus aktif beribadah. Itu tindakan yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari sikap atau perilaku yang mau berkhianat. Jadi firman Tuhan yang membersihkan kita, membersihkan pikiran kita yang salah. Yang ketiga, selalu berkomunikasi. Ya, selalu berkomunikasi. Semakin sering kita berkomunikasi, itu semakin baik. Dengan berkomunikasi, kita akan saling memahami satu sama lain. Sehingga kita saling menguatkan, saling menopang, saling mengokohkan satu sama lain. Dan kita dan ikatan emosional kita semakin terbangun baik, sehingga ketika ada pergumulan kita menyelesaikannya bersama, dan relasi kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Tanpa komunikasi tidak ada relasi yang baik. Tanpa komunikasi tidak mungkin ada hubungan yang rusak dapat diperbaiki kembali. Dengan berkomunikasi kita dapat menyelesaikan banyak hal, dan hubungan yang rusak dapat diperbaiki dengan berkomunikasi. Yang keempat, berfokuslah pada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Berfokuslah pada apa yang menjadi pekerjaan kita. Nah, kalau kita berfokus pada hal itu, menekuni apa yang menjadi pekerjaan kita atau yang menjadi tanggung jawab kita, maka kita akan tertolong untuk tidak berpikir hal yang lain selain apa yang menjadi pekerjaan kita dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saudara sekalian, itulah yang boleh saya bagikan melalui kesempatan ini. Saya berharap kita semua menekuni terus firman Tuhan dan mintalah hikmat dari Kristus, karena dialah pemilik pekerjaan ini, dialah kepala gereja, dan dengan hikmat Kristus kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan, bertumbuh ke arah yang lebih baik, dan semakin menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.